Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita selalu diberikan kesehatan untuk melakukan aktivitas hari ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Untuk hari ini kita akan pelajari mengenai 3 hal, yaitu saluran mobilitas sosial, cara untuk melakukan mobilitas sosial, dan dampak mobilitas sosial bagi masyarakat. Oke, bagaimana? Sudah siap semua belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu mengenai saluran-saluran mobilitas sosial. Kalian tentu berpikir bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu terjadi. Nah, setiap orang itu bisa mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya atau bekerja. Nah, sebagai contoh, misalnya seperti Bu Eka nih, seorang guru yang tugasnya di lembaga pendidikan atau di sekolah. Nah, Bu Eka jika ingin melakukan peningkatan mobilitas sosial, bisa bekerja dengan baik, kemudian menunjukkan hasil-hasil karyanya, sehingga nantinya akan bisa dipercaya menjadi kepala sekolah atau menjadi tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, kita akan pelajari mengenai saluran mobilitas sosial. Saluran itu artinya kayak kalau kamu ingin mendapatkan mobilitas sosial yang lebih tinggi, bisa melalui apa aja. Nah, itu yang dimaksud dengan saluran-saluran. Saluran yang akan kita pelajari di sini, yang pertama yaitu mengenai lembaga pendidikan, yang kedua organisasi politik, yang ketiga organisasi ekonomi, yang keempat organisasi keahlian atau profesi, lalu saluran pernikahan, angkatan bersenjata, dan lembaga keagamaan. Oke, kita mulai masuk ke saluran yang pertama, yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di sini yang dimaksud adalah mengenai sekolah. Lembaga pendidikan merupakan mobilitas vertikal ke atas yang sering digunakan karena melalui pendidikan semua orang itu dapat mengubah statusnya. Nah, lembaga pendidikan sendiri ini merupakan saluran yang konkret. Konkret itu artinya nyata ya. Kenapa bisa dikatakan lembaga pendidikan itu saluran yang konkret? Karena lembaga pendidikan itu bisa dimasuki oleh semua kelas sosial masyarakat. Maksudnya, zaman sekarang sekolah itu atau pendidikan itu berlaku untuk seluruh orang, tidak ada diskriminasi. Oleh karena itu, sekolah itu dijadikan saluran nyata. Jadi saluran yang semua orang tuh bisa naikkan mobilitasnya dengan cara ini. Itu maksudnya saluran konkret. Kemudian lembaga pendidikan juga dapat istilah sebagai social elevator. Kenapa disebut social elevator? Karena lembaga pendidikan ini mampu mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Jadi ini seperti elevator ya, makanya julukannya social elevator. Contohnya itu di sini adalah misalnya seseorang anak yang awalnya merupakan atau berasal dari keluarga miskin, kemudian dia berusaha untuk sekolah, kemudian berprestasi sehingga dia selesai sampai jenjang perguruan yang tinggi. Setelah ia lulus, dia memiliki ilmu yang cukup, dia misalnya membuka usaha, lalu dengan membuka usaha tersebut dia menjadi seorang yang berhasil dan otomatis sosialnya bisa meningkat. Nah, itulah mengapa lembaga pendidikan suatu lembaga yang penting untuk mobilitas vertikal ke atas, merupakan saluran yang konkret atau nyata, semua orang bisa naik mobilitas sosialnya melalui lembaga ini. Kemudian dia juga julukannya social elevator. Oke, lembaga pendidikan sudah. Yang kedua, kita akan ke organisasi politik. Nah, kalau lembaga pendidikan itu untuk seluruh orang, beda dengan halnya organisasi politik. Kalau organisasi politik ini, dia bisa menjadi saluran mobilitas sosial hanya bagi anggota-anggotanya saja. Nah, kenapa hanya bagi anggotanya saja?
karena anggotanya itu memiliki peluang untuk mendapatkan kedudukan dalam partainya. Misalnya contohnya kayak presiden kita sekarang, misalnya Jokowi. Awalnya Pak Jokowi ini mungkin dia masyarakat biasa, tapi semenjak dia mengikuti partai, kemudian dia dipilih oleh partai yang untuk mewakili, awalnya dari jadi wali kota Solo, kemudian naik jadi gubernur Jakarta, lalu naik jadi presiden. Nah, itu semua bisa dilalui melalui organisasi politik yang dia ikuti. Nah, itulah salah satu saluran organisasi politik. Jadi misalnya orang biasa saja bisa mendapatkan jabatan tinggi dalam pemerintah, itu caranya dengan ikut organisasi politik. Itu saluran yang kedua. Kemudian saluran yang ketiga adalah organisasi ekonomi. Maksud dari organisasi ekonomi di sini maksudnya adalah seperti perusahaan atau jasa-jasa umum bidang lainnya ya. Nah, perusahaan dan jasa-jasa umum lainnya ini dia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal ke atas. Jadi salah satu cara untuk melakukan mobilitas vertikal ke atas itu dengan cara masuk ke perusahaan atau jasa-jasa. Contohnya di sini adalah kalau di Indonesia ada koperasi dan badan usaha. Maksudnya gini, misalnya contohnya dia awalnya kalau di perusahaan swasta nih ya, misalnya awalnya dia hanya pegawai biasa, pegawai rendahan yang gajinya biasa aja. Terus karena dia bekerja keras, disiplin, kemudian dia memiliki potensi dan memperlihatkan prestasi, akhirnya dia menjadi manajer. Nah, itu merupakan mobilitas vertikal ke atas kan? Dia berubah dari pegawai biasa menjadi manajer. Itu kalau di perusahaan swasta. Kalau di BUMN, BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Jadi salah satu caranya kalau untuk melakukan mobilitas vertikal itu dengan cara menduduki jabatan-jabatan tinggi. Jadi kayak jadi direkturnya seperti itu. Tapi kalau pengusaha swasta itu dia bisa menjadi CEO atau menjadi pemilik dari perusahaannya. Oke, itu organisasi ekonomi. Yang keempat, organisasi profesi atau keahlian. Maksudnya organisasi profesi di sini adalah himpunan. Himpunan itu artinya kumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Maksudnya gini, misalnya guru-guru itu punya organisasi profesi namanya PGRI. Nah, ini seluruh guru di Indonesia itu bersatu di bawah naungan PGRI. Gimana caranya organisasi profesi ini bisa meningkatkan mobilitas sosial seseorang? Jadi contohnya gini, misalnya PGRI ini memperjuangkan kesejahteraan guru, bagaimana caranya biar guru itu sejahtera baik di daerah maupun di kota-kota besar sehingga keadaan ekonomi dan sosialnya jadi meningkat. Nah, dengan seperti itu pemerintah akan dengar untuk kesejahteraan guru ini jika melalui organisasi PGRI seperti itu. Ini banyak sekali ya organisasi yang bentuk profesi, seperti kalau dokter itu ada ID, terus kalau pengusaha muda itu ada HIPMI, terus ini ada juga Ikatan Angkutan Indonesia buat orang-orang yang kerja di bidang angkutan. Jadi maksudnya di sini adalah organisasi profesi ini dia ada menaungi orang-orang yang bekerja atau berprofesi di bidang yang sama sehingga pekerjaannya itu dihargai atau lebih sejahtera. Itu organisasi profesi. Kelima itu angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata juga masuk ke mobilitas vertikal ke atas. Bagaimana caranya? Karena ini angkatan bersenjata, jadi caranya adalah dengan tahapan kenaikan pangkat. Jadi kalau seseorang yang berprofesi di bidang angkatan bersenjata, cara untuk melakukan mobilitasnya itu dengan kenaikan pangkat. Jika dia naik pangkatnya, maka selain pendapatannya itu naik, pasti di lingkungan tempat kerjanya dia akan lebih dihormati. Contohnya seperti misalnya kalau di
TNI itu kalau kayak petinggi itu kayak jenderal, itu kan udah paling keren, yang paling tinggi lah di bidangnya. Nah, yang keenam adalah lembaga keagamaan. Di Indonesia sendiri, lembaga keagamaan ini masih dikatakan sebagai lembaga yang luhur dan penting dalam masyarakat. Jadi seseorang itu akan lebih dihormati jika dia menjadi pemuka agama. Contohnya misalnya seseorang yang awalnya dia hanya orang biasa aja, kemudian dia menjadi ustadz, menjadi pendeta, menjadi biksu. Nah, itu pastikan dipandang di masyarakat akan lebih dihormati karena mereka bekerjanya sebagai pemuka agama. Nah, itu adalah 6 dari saluran-saluran mobilitas sosial. Untuk berikutnya, kita akan ke cara mobilitas sosial. Kalau tadi itu adalah saluran, jadi melalui apa aja kamu bisa melakukan mobilitas sosial. Kalau sekarang adalah caranya. Oke, cara yang pertama adalah dengan perubahan standar hidup. Nah, biasanya perubahan standar hidup ini diikuti awalnya dengan cara naik penghasilan. Contohnya seperti yang tadi, orang yang awalnya bekerjanya sebagai pegawai biasa, kemudian dia naik misalnya menjadi manajer atau menjadi direktur, pastikan karena dia naik penghasilan, maka standar hidupnya tuh beda kan, meningkat. Nah, ketika dia standar hidupnya meningkat, yang tadinya misalnya kemana-mana naik motor, sekarang naik mobil, kemudian juga dia memakai pakaiannya juga berbeda, cara pakaiannya. Nah, ini akan mengubah status sosialnya juga. Jadi itu perubahan standar hidup. Yang kedua adalah cara mobilitas sosialnya dengan perubahan tempat tinggal. Perubahan tempat tinggal ini bisa menyebabkan seseorang menjadi pindah tempat kerja atau memiliki peluang kerja yang lebih besar. Contohnya, seseorang yang awalnya bekerja di desa, terus tidak banyak pekerjaan yang bisa dia lakukan, akhirnya dia pindah ke kota besar. Nah, di kota besar terus dia memiliki pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan lebih baik, pada akhirnya standar hidupnya pun baik, maka itu dikatakan cara untuk melakukan mobilitas sosial. Lalu bisa juga melalui perubahan tingkah laku nih, yang ketiga. Bagaimana mobilitas sosial itu caranya kok bisa merubah tingkah laku? Misalnya dia mempraktikkan tingkah laku dari kelas yang tinggi. Jadi dia biar diakuin, misalnya dia itu seseorang yang sosialita atau seseorang yang hype abis gitu kan. Nah, dia pakai pakaian yang bermerek, kemudian cara bicaranya juga seperti cara bicara misalnya artis-artis kayak gitu, atau juga memiliki kegemaran-kegemaran baru, misalnya jadi hobi foya-foya yang makannya di restoran yang mahal banget. Nah, itu mengalami perubahan tingkah laku kan. Karena perubahan tingkah laku tersebut, dia bisa dianggap mengalami perubahan mobilitas sosial yang lebih tinggi. Kemudian cara yang keempat yaitu dengan cara pernikahan. Ini sering kita bahas. Jadi misalnya dia yang awalnya orang biasa atau gadis biasa atau seorang pria biasa, kemudian dia menikah sama orang kaya atau sama seorang bangsawan, jadi otomatis statusnya langsung keangkat ketika dia menikah. Nah, itu adalah cara mobilitas sosial. Kemudian yang berikutnya adalah bergabung dengan organisasi tertentu. Kalau ini contohnya misalnya seperti yang tadi tuh, dia orang biasa tapi ingin memiliki jabatan di masyarakat, maka dia ikut partai-partai politik. Nanti kan di partai politik tersebut dia bisa menjadi wakilnya, menjadi anggota dewan atau menjadi gubernur atau menjadi presiden melalui politik tersebut. Oke, itu adalah 5 cara mobilitas sosial. Kita langsung ke materi yang terakhir, yaitu dampak dari mobilitas sosial. Materi berikutnya yaitu dampak mobilitas sosial. Apakah dampak jika terjadinya mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial itu kita pasti berharap kita akan mengalami yang namanya social climbing kan, atau mobilitas yang bersifat ke atas. Pasti itu membuat
semua orang akan merasa senang jika kita mengalami hal tersebut. Tapi tidak bisa kita ingkari, kita juga bisa mengalami yang namanya mobilitas sosial ke bawah atau bahkan ke samping atau mobilitas geografi. Nah, untuk dampak tersebut itu ada dua, yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Yang kita pelajari pertama itu dampak positifnya dulu ya. Dampak positif pertama jika seseorang mengalami mobilitas sosial yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, dengan adanya mobilitas sosial ini, seseorang akan berusaha dan bermotivasi untuk maju atau berprestasi karena ada kesempatan untuk pindah status sosial ke arah yang lebih tinggi. Contohnya nih, yang Ibu harapkan ketika kalian belajar tentang ini, kalian bisa memiliki harapan, oh, aku bisa loh akan menjadi lebih bagus keadaannya, atau bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua dengan cara-cara yang sudah kita pelajari sebelumnya, atau dengan saluran-saluran yang sudah tersedia, tinggal kalian aja yang maunya mau mengalami perubahan atau tidak. Nah, itu adalah contoh dari mendorong seseorang untuk lebih maju. Jadi seseorang akan termotivasi untuk berprestasi agar bisa pindah status sosialnya. Kemudian manfaat yang kedua adalah mempercepat tingkat perubahan seseorang. Sama hal yang kayak tadi, kalau tadi mendorong, kalau ini mempercepat. Sama untuk memotivasi orang untuk melakukan perubahan diri sehingga mendorong perubahan sosial. Kalau yang ini contohnya itu misalnya kayak Indonesia kan ingin menjadi negara yang maju, maka dia harus merubah nih struktur masyarakatnya dari agraris ke masyarakat industri. Nah, oleh karena itu pemerintah juga harus mempercepat perubahan sumber daya manusia biar lebih berkualitas, sehingga memotivasi rakyatnya itu untuk kayak berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian-keahlian. Nah, itu contoh dari mempercepat tingkat perubahan sosial. Atau contoh lainnya lagi adalah misalnya di desa, terus ada satu keluarga yang misalnya anaknya berhasil karena sudah kuliah yang tinggi, kemudian anaknya menjadi profesi yang bagus. Nah, itu akan motivasi warga desa yang lainnya tuh untuk menyekolahkan anaknya sampai ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, itu yang bagian B, mempercepat tingkat perubahan sosial. Kalau yang C, meningkatkan integrasi sosial. Nah, integrasi sosial sendiri itu artinya adalah kayak persatuan di dalam masyarakat. Nah, di sini maksudnya dengan adanya mobilitas sosial, maka seseorang itu harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru sehingga tercipta integrasi sosial. Maksudnya gini, ini contohnya, misalnya seorang yang pindah kerja yang mengalami namanya mobilitas horizontal. Ketika dia pindah kerja, ketemu lingkungan baru, dia pasti butuh menyesuaikan diri. Walaupun profesinya sama, tapi kan pasti peraturannya agak beda atau bergaul agak beda. Nah, dia harus menyesuaikan diri. Kalau dia tidak mampu menyesuaikan diri, maka dia tidak akan diterima di lingkungan tersebut. Maka sulit terjadinya integrasi sosial. Nah, itu contoh integrasi sosial. Jadi ini kaitannya dengan kalau kita pindah kelompok atau juga pindah status sosial ya. Itu dampak positif dari mobilitas sosial. Berikutnya kita akan ke dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Nah, di mobilitas kita pasti untuk mengalami mobilitas sosial, apalagi mobilitas sosial yang ke atas, itu memerlukan perjuangan kan. Nah, yang ingin mengalami mobilitas sosial itu semua orang ingin mencapai posisi yang tinggi di dalam masyarakat. Oleh karena itu pasti akan muncul yang namanya persaingan. Nah, persaingan di sini tidak bisa kita hindari. Bahkan persaingan ini menjadi persaingan yang
tidak sehat sehingga memicu konflik di dalam masyarakat. Contohnya misalnya jika kita berjuang ingin menduduki jabatan yang tinggi di dalam suatu perusahaan, nah itu kan semua orang ingin memiliki jabatan itu. Bahkan orang yang sudah menduduki jabatan tinggi itu bisa jadi dia tetap mempertahankan dan nggak mau digeser gitu, karena kan itu jabatannya tinggi. Nah kita pasti akan timbul persaingan untuk melakukan mobilitas tersebut. Atau contohnya lagi kayak partai politik tuh yang saling bersaing biar dapat pengaruh dalam masyarakat. Nah itu juga kan bisa memicu konflik juga. Jadi itu yang pertama, dampak negatifnya bisa munculnya konflik. Yang kedua, seorang yang mengalami mobilitas sosial ini bisa mengalami namanya gangguan psikologis. Baik itu seseorang yang mobilitas sosial ke atas maupun yang turun ke bawah. Pasti kan kalian pikirnya selalu, wah ini gangguan psikologis nih yang orang-orang yang turun mobilitas sosialnya. Ternyata yang mengalami kenaikan mobilitas sosial juga bisa mengalami gangguan psikologis. Nah kalau yang turun mobilitas sosialnya itu biasanya dia kan akan muncul rasa kecemasan, anxiety. Nah dia yang biasanya jabatannya tinggi, selalu dihormati oleh orang lain, mendapatkan pendapatan yang tinggi, terus tiba-tiba misalnya dia mengalami yang harus diberhentikan kerjanya atau turunkan jabatannya, atau bahkan dia pensiun karena udah selesai masa tugasnya. Nah itu akan muncul rasa cemas, rasa gelisah, sehingga nanti dia munculkan rasa stres. Nah kalau stres ini berkepanjangan, nanti akan muncul penyakit-penyakit fisik lainnya seperti darah tinggi, asam lambung, insomnia, stroke. Nah itu kalau stres berkepanjangan. Bisa juga jika seseorang misalnya naik kelas sosialnya, pastikan tanggung jawabnya akan lebih banyak, waktu istirahatnya mungkin lebih sedikit, lebih banyak tekanan-tekanan, maka dia akan merasa tegang. Nah, jika seseorang itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan jabatan yang baru atau status sosial yang lebih tinggi, maka ini juga bisa akan memunculkan stres juga. Jadi, seseorang yang naik levelnya itu harus mampu menyesuaikan diri agar tidak muncul rasa stres yang baru. Oke, materi hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar mengenai saluran mobilitas, cara mobilitas, dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Nah, dari sini yang akan diingatkan adalah kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat pasti tidak lepas dari mobilitas sosial, entah itu mobilitas vertikal ataupun horizontal. Nah, dari mobilitas vertikal tadi bisa ke atas, bisa ke bawah kan? Kalau mobilitas ke bawah, tentu itu suatu hal yang kita hindari sebisa mungkin, ya kan? Tapi jika itu terjadi dalam diri kita, maka yang kita harus lakukan adalah kita sebagai manusia biasa harus bisa menerima dengan lapang dada dan berusaha bangkit kembali. Nah, untuk agar bisa melakukan mobilitas sosial ke atas, kita harus berjuang dengan gigih. Oke, itu adalah materi hari ini. Semoga semakin menginspirasi kalian, sehingga nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah besar, Ibu harap semua bisa melakukan mobilitas sosial ke atas. Oke, terima kasih perhatiannya hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi baru, yaitu mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Keep healthy semuanya. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.